Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore ini kita bisa hadir dalam majelis yang berkah ini untuk bersama-sama kita mendalami, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita akan membahas surat Asy-Syarh. Surat yang ke-94 diturunkan di Madinah. Kemudian jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surat ini disebut dengan surat Asy-Syarh atau Insyirah atau Alam Nashrah. Ada 3 namanya: Asy-Syarh, Al-Insyirah, Alam Nashrah. Disebut dengan surat Asy-Syarh karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan Alam Nashrah laka sadrak. Surat ini bicara tentang kepribadian dan karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada sallallahu alaihi wasallam. Surat ini ada 4 tema yang menjadi pembahasan. Yang pertama, tiga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan sesuatu yang sulit. Ayat ke-5 dan yang ke-6. Yang ketiga, perintah
untuk selalu beribadah dan fokus terhadapnya setelah menyampaikan risalah sebagai bentuk syukur terhadap nikmat. Yang keempat, perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 kandungan daripada surat Asy-Syarh. Saya ulangi. Yang pertama, penjelasan tentang 3 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ayat 1 sampai 4. Yang kedua, janji Allah untuk memudahkan yang sulit. Ayat 5 sampai 6. Yang ketiga, perintah untuk selalu beribadah dan fokus terhadapnya setelah melaksanakan penyampaian risalah sebagai bentuk syukur nikmat. Yang keempat, perintah Allah untuk bertawakal kepadanya. Nah, inilah 4 tema, 4 pembahasan yang ada di dalam surat Asy-Syarh atau Insyirah atau Alam Nashrah. Jumlahnya 8 ayat, temanya ada 4 pembahasan. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebab turun surat Asy-Syarh diturunkan ketika orang-orang kafir Quraisy mencela kaum muslimin dengan kefakiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan inna ma'al usri yusra. Qala Rasulullah SAW, absyiru atakumul yusr. Berilah kabar gembira, telah datang kepada kamu kemudahan. Lan yaghliba usru yusraini. Satu kesusahan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. Ya. Ibu-ibu saya muliakan, ini sebenarnya kajian surat Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah ini satu paket ya dengan Wadduha. Satu paket. Di Ad-Duha itu ayatnya 11. Asy-Syarh ayatnya ada 8. Sehingga semuanya 19. Kita akan bahas Ad-Duha pada pertemuan
berikutnya kita akan bahas di sini surat Asy-Syarh. Ya. Jadi apa yang Nabi rasakan di Ad-Duha, Allah berikan nikmatnya di Asy-Syarh. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan alam nashrah laka sadrak. Qad syarahna laka sadraka liqabulin nubuwah. Kami telah lapangkan dadamu untuk menerima kenabian dan kerasulan, wahyu. Wa tahmil a'ba'aha, dan kamu pikul bebannya. Wa hafizul wahyi, dan kamu hafal wahyu. Jadi ibu sekalian, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan amanah risalah, amanah nubuwah, amanah dakwah, dan menyampaikannya kepada manusia, tentunya tidak semuanya mau menerima. Sebagian mereka yang menentang, bahkan dengan menuduh serta mengatakan Nabi dengan berbagai macam cercaan, gila, sihir, tukang tenung, kemudian orang yang galau, habis itu mengada-ngada, memisahkan antara orang tua sama anaknya. Ini konsekuensi dari menerima beban amanah, risalah, dan nubuwah. Dan tentunya beban itu bukan ringan, beban itu berat. Dan Nabi memulainya dengan satu orang, Nabi ini sendiri. Bukan pengikutnya sudah instan banyak. Mulai dari sendiri, mendatangi kalangan tua satu orang, Abu Bakar, mendatangi anak muda satu orang, Ali bin Abi Thalib, ya, mendatangi satu orang dari kalangan perempuan, Khadijah, dan seterusnya, pelan-pelan. Di samping itu, penerimaan masyarakat Quraisy terhadap dakwah Nabi itu tidak menggembirakan, malah mereka memerangi dan mengintimidasi. Bukannya membantu, tapi mengintimidasi dan memfitnah serta mencerca Nabi. Kita pernah dibilang gila. Kita pernah dibilang tukang tenung. Kita pernah dibilang orang galau dan orang yang mengada-ngada. Paling-paling kita dibilang apa? Sok soleh, baru tobat, baru semangat berislam. Itu kan doa. Soleh, baru semangat Islam, itu kan doa. Tapi kita nggak sampai kepada yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Alam nasyrah laka sadrak, tidakkah kami atau kami telah melapangkan dadamu. Alam nasyrah laka sadrak. Nah, Ibu sekalian, ketika menghadapi berbagai macam problematika dakwah masyarakat, ini kan butuh yang namanya lapang dada. Dada kita ini kan ukurannya kan nggak jauh-jauh beda. Tapi hakikatnya itu dia lapang. Seluas samudra. Seluas laut. Laut itu apa aja masuk.